kita urai, biarin aja murainya di sini. Kita cari yang kusutnya. Nah ini kan yang kusutnya. Kita tarik ke atas gitu ya, kita urai begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya di Wong Deso Channel. Jadi pada kesempatan hari ini yang kita bahas adalah sesuai judul, yaitu terkait bed casting. Ya, jadi tips dan triks agar pemula seperti saya menggunakan casting itu tidak backlist atau tidak kusut. Nah, jadi terus bagaimana juga tips-tips dan cara-cara memilih reel dan joran khusus untuk pemula. Nah, jadi di sini kita tempat sharing dan berbagi pengalaman khususnya di bidang permancingan. Nah, jadi bagi suku-suku yang sudah berpengalaman di bidang casting, mohon masukannya ya. Kalau ada yang salah-salah mohon dibetulkan ya. Ya, bagi teman-teman yang belum subscribe dulu channel ini. Dengan subscribe dan Anda menonton sama saja memberi semangat dan dukungan kepada saya untuk mengembangkan channel ini. Nah, bagi teman-teman yang sudah subscribe, aku doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, dan murah rezeki ya. Tanpa banyak bicara, kita langsung check it out. Ya oke, sebelum kita terlalu jauh membahas tentang bagaimana cara agar lemparan kita tidak kusut atau tidak blacklist. Nah, jadi hal yang lebih penting dahulu kita mengenal bagian-bagian daripada reel. Saya memakai reel Sugeilang nah, dari Cina, Sugeilang. Kemudian untuk jorannya capung 662 OL 15 lbs. Nah, 15 lbs. Oke. Nah, jadi setiap reel itu mungkin berbeda-beda untuk rasionya. Kalau ini rasio gearnya 6.3 berbanding 1 tuh. 6.3 berbanding 1. Oke. Akan menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian-bagian reel tersebut. Nah, supaya kita lebih memahami dan cepat dalam mengatur dari benang tersebut agar tidak blacklist. Nah, bagian pertama di sini ada spool. Nah, spool ini penggulung daripada P atau benang. Nah, ya, kemudian spool release ini. Spool release ini fungsinya untuk merilis pada saat kita melempar soft hook. Nah, jadi kita tekan, nah kemudian jalan lempar. Oke. Ini. Nah, kemudian spool tensioner. Nah, spool tensioner ini fungsinya untuk mengatur laju dan lambatnya perputaran daripada spool perputaran benang. Nah, ini jadi di sini mengaturnya. Nah, kemudian di sini ada brick. Nah, brick magnetik. Nah, brick magnetik ini fungsinya untuk mengerem saat kita melempar P atau benang dengan umpan soprok atau umpan yang lainnya. Nah, jadi ini pengaturannya. Jadi di sini ada min dan max. Nah, jadi untuk pemula disarankan di angka 3 saja. Nah, di angka 3 agar tidak terlalu blacklist. Nah, kemudian di sini bagian drugs. Ini drugs.
drugs ini fungsinya mengatur perlawanan saat kita menarik atau strike. Nah, jadi kalau kita di sini putar mengarah ke belakang, maka ini saat ditarik akan berputar jalan. Nah, ini jalan benangnya. Jadi kalau kita pengen sensasi strike yang luar biasa, maka ini kita lenturkan. Nah, jadi kalau lentur itu juga mengurangi risiko joran patah. Nah, joran patah karena ada daya di sini, daya perlawanan. Cuman ini kalau kita strike naiknya lambat. Nah, jadi kalau kita tidak ingin ada perlawanan dari ikan, kita kencangkan di sini. Kita kencangkan drugsnya. Nah, kalau kita kencang, ini drugsnya tidak jalan. Oke. Keras. Kemudian handle. Nah, handle ini mungkin semuanya sudah tahu handle ini fungsinya apa, untuk menggulung P. Ya. Kemudian ke tips teknik agar saat melempar softhook atau umpan tidak blacklist. Nah, yang pertama disarankan bagi pemula, untuk pengalaman saya, dari pemilihan joran itu sangat penting. Nah, pemilihan joran, karena kalau kita memilih joran yang keras khususnya untuk pemula, itu kemungkinan blacklist itu banyak. Kenapa? Karena dari lemparan kita itu daya pegasnya kurang. Jadi untuk pemula disarankan memilih joran yang agak lentur supaya daya pegas saat melempar itu bisa jauh. Nah, kemudian belajar melempar itu disarankan untuk memakai umpan atau softhook yang agak berat. Nah, bisa jomprok yang terbuat dari kayu itu, nah mungkin itu agak berat. Nah, kalau umpannya berat, melemparnya itu blacklistnya kurang. Kenapa? Karena P-nya itu kencang saat kita melemparnya. Nah, kemudian pemilihan P atau benang casting. Nah, disarankan tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Nah, kalau ini terlalu kecil. Nah, jadi kalau seperti kita pemula itu harusnya agak besar, minimal ukuran 1 atau 1,5. Kemudian kita ke pengaturan. Nah, jadi sebelum melempar kita atur dahulu rasio-rasio daripada perputaran spool ini. Nah, jadi yang cara pertama ya kita mengukur berat umpan. Nah, berat umpan caranya kita tekan di spool release. Nah, jadi kalau umpannya itu belum jalan, maka kita putar ke belakang berarahan jarum jam. Kita putar sampai umpannya jatuh. Oke, sampai umpannya jatuh. Nah, masih belum. Nah, sampai umpannya jatuh, di sini tidak kusut atau tidak blacklist. Ya, kita coba. Nah, jadi begini. Jadi di sini tidak kusut atau tidak blacklist. Nah, jadi cara pertama itu kita menimbang umpan dengan kestabilan spool penggulung. Nah, jadi di sini ya. Nah, jadi di sini pengaturannya. Keras tidaknya perputaran spool, jadi di sini. Kalau kita rasa ini belum pas, kita putar kembali sampai pas. Nah, cuman pengaturan ini tidak disarankan sesuai dengan petunjuk saya. Nah, jadi pengaturan ini tergantung si pemakai dan kelenturan joran. Nah, ya, kemudian setelah di sini kita atur, kita ke sini ke bricks. Nah, di bricks ini
ini ada min dan max-nya. Kalau minnya 1 dan max-nya 20. Nah, kalau untuk Sugei hilang seperti ini disarankan kita bisa ke 5. Nah, kalau merek lain yang min dan max-nya itu sampai 10 disarankan ke angka 3. Nah, ini fungsinya pengereman magnetik. Nah, di sini brake magnetik namanya. Di sini ada magnet berfungsi untuk mengerem saat kita melempar. Oke. Sekarang kita coba. Nah, jadi kita atur. Nah, sudah. Oke, sekarang kita coba melempar. Oke. Nah, udah agak blacklist sedikit. Kalau agak blacklist sedikit kita keraskan. Oke. Sekarang kita tarik. Kalau ke blacklist kita kencangkan sedikit. Oke, sesuai dengan ukurannya. Oke. Kita lempar lagi. Nah, tidak blacklist. Nah, jadi pada saat kita melempar itu jari kita ini juga harus berperan penting sebagai perasa. Nah, sebagai perasa perem. Nah, jadi jari kita ini fungsinya mengerem. Ibu jari. Nah, lihat, kita lempar lagi. Nah, kalau kita rem sini jadi tidak blacklist. Nah, jadi ini perasa. Nah, dikira umpan sudah tepat sasaran, jadi kita tekan. Nah, sebagai rem. Kalau kita rem, jadi perputaran spol ini berhenti dan tidak blacklist. Oke. Nah, kemudian cara lempar. Cara lempar itu kalau versi saya itu ada 2. Yang pertama lurus seperti ini. Lurus, kita angkat, lempar. Oke. Itu versi saya. Yang pertama dari atas ke bawah. Ya, dari atas lempar ke bawah. Oke. Kemudian menyamping. Nah, kalau menyamping ini agak mudah, Bro. Nyamping begitu. Resiko blacklist kurang. Nah, kalau menyamping resiko blacklist kurang. Nah, tidak ada blacklist kan? Nah, tidak ada. Oke, tidak ada blacklist. Oke. Nah, kalau lemparan kita tuh bisa jauh, nah sesuai yang kita inginkan. Nah, kita coba lagi menyamping. Nah, oke, nah begini. Top blacklist. Oke. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara memperbaiki blacklist atau kusut pada P casting agar cepat bagus dan tidak kehilangan benang atau tidak kusut benangnya ya. Jadi caranya seperti ini. Coba kita lempar dulu. Nah, ini blacklist kan. Nah, jadi caranya pertama kita tarik di sini, nah di depan. Oke, tarik di depan. Nah, tarik di depan. Kemudian kalau ada bagian yang kusut atau blacklist, kita stop tarik, jangan ditarik, nanti di sini akan kencang. Nah, jadi kita urai, biarin aja murainya di sini. Kita cari yang kusutnya. Nah, ini kan yang kusutnya. Kita tarik ke atas begini. Ya, kita urai-urai begitu. Kemudian tarik sampai benangnya sudah bagus dan ketemu yang tidak
kusut. Oke, nah seperti itu. Nah, kan tidak kusut lagi. Oke. Kebiasaan kalau bagi pemula untuk memperbaiki benang yang kusut atau blacklist itu sangat kesulitan. Kenapa? Karena tidak tahu teknik dan caranya. Nah, kebiasaan ada yang dipotong benangnya atau PI-nya, kan kalau dipotong itu sayang, ini kan terbuang ya, terbuang PI-nya, sayang. Nah, jadi tekniknya ada, apa ini? Nah, tekniknya seperti tadi. Nah, agar benang kita tidak dipotong atau tidak terbuang. Nah, kan sayang, harganya mahal nih PI ini, lumayan. Oke, lempar lagi. Nah, blacklist ya, blacklist. Cara memperbaikinya tadi, tarik depan, blacklist, tarik depan sampai ketemu yang kusut, tarik depan terus. Nah, sudah. Oke, bagus ya, kita putar. Nah, jadi memutarnya agak kita beri tekanan sedikit di sini agar benang saat kita putar itu kencang, bagus, rapi. Oke. Ya. Ya, mungkin sampai di sini dulu sharing dari saya. Kalau ada kesalahan mohon koreksi atau bisa komen di bawah saran-sarannya, dari mana kekurangannya. Dan saya juga sebagai pemula masih proses belajar, masih minim pengetahuan tentang bed casting ini, khususnya menggunakan reel-reel seperti ini. Oke. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe dulu, like, kemudian share, komen, beri saran untuk kemajuan channel ini. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan selalu dipermudah segala urusan, dipanjangkan rezekinya, dan yang belum dapat jodoh ya, yang sudah alhamdulillah tambah lagi mudah-mudahan. Oke, thank you, sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.